Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan gue Yola Ure. Kalian pasti kaget kan kenapa hari ini gue lagi gelap-gelapan dan ada beberapa cowok-cowok manjalita di sini. Mereka ini sepupu-sepupu gue, ini adik kandung gue, ini sepupu gue satu lagi ngumpet. Nah, jadi hari itu kita lagi mau curcol tentang pengalaman horor kita. Jadi pertama, kebetulan gue sama Jeffrey itu berasal dari SMA 2 Kota Solo. Nah, jadi kebetulan, iya kita tuh dulu satu sekolah. Gue dulu seniornya dia kan. Terus jadi di sekolah kita itu ada cerita horor yang semua orang tuh pasti tahu. Anak-anak sekolah itu semua pasti tahu dan bahkan di takut. luar ke sekolah kita juga tahu ya. Iya, pokoknya kayak satu tempat tinggal di satu kota itu semuanya tahu tentang cerita di sekolah kita. Nah, ini sebenarnya sosoknya itu dipanggil sama orang-orang. Iya, gue juga takut sih sebenarnya. Kayak padahal gue udah lulus dari sejak tahun kapan ya, sejak tahun 2012, tapi ini kayak ceritanya itu kalau kita sebut namanya itu aja udah kayak ngeri gitu. Itu aja yang gue takut gue. Takut. Itu harus disebut lah. Namanya itu Tania. Terkenal nih kok mbak. Gue gak berani sih. Gue juga takut sih, jadi katanya kita juga nggak tahu info yang jelasnya gimana dan udah agak lupa juga. Kali aja ada alumni sekolah lain, sekolah kita dulu yang nonton video ini sini, mungkin gitu. bisa dilurusin di sini. Kalau nggak salah ceritanya dulu dia itu diperkosa, lalu mayatnya itu dia tuh masih hidup, terus dia bunuh diri ya kan Bang? Iya dia benar. Habis itu dia bunuh diri dan bunuh dirinya itu masuk ke dalam sumur gitu deh kalau nggak salah. Nah, terus sekarang sumurnya itu udah jadi toilet gitu kalau nggak salah sih, ditutup atau entah deket toilet atau udah ditutup gitu deh. Terus sejak gue awal-awal masuk dulu kan di sekolah itu emang langsung dikasih tahu kalau ada sosok itu di sekolah gue. Makanya kayak anak-anak tuh pada takut ke toilet, soalnya di toilet cewek kalau nggak salah deh. Dan toilet cewek itu dulu kayak serem banget karena pertama namanya juga cewek, abis itu apalagi dengan isu-isu kayak gitu jadi pada takut. Dulu sih di angkatan gue ceritanya tuh ada kasus mereka kayak sekolah gue tuh lagi ngadain malam muhasabah gitu kan, malam-malam di sekolah. Jadi kita kayak kumpul, terus kita tuh kayak introspeksi diri, terus ada yang ngelit gitu. Iya betul. Yang ngelit itu guru kita lah ceritanya kan. Nah jadi kan kebetulan itu di lapangan sekolah dan itu gelap banget kan. Nah disitulah jadi ada cewek kalau nggak salah dia mau pergi ke toilet. Terus waktu dia pergi ke toilet itu ternyata pintu toilet itu nggak bisa dibuka dan di situ dia kayak si Tania ini muncul, dia muncul dan cewek ini udah teriak-teriak tapi nggak ada yang dengar. Dan setelah itu nggak tahu sih gimana keadaan cewek itu, tapi itu ceritanya jadi terkenal banget sih di sekolah gua waktu itu. Terus juga pernah ada kisah waktu mereka lagi ujian, itu kejadiannya di adik-adik kelas gue gitu, mereka yang cerita waktu gue udah lulus juga. Katanya mereka lagi ujian, kalau ujian kan bangkunya jarak-jarak gitu kan. Tiba-tiba ini anak emang indigo gitu kan, jadi waktu dia lagi ujian lagi kayak masih fokus sama kertas jawabannya, pas lihat ke depan tiba-tiba si Tania itu ternyata udah di depan. Terus dia teriak-teriak gitu kayak orang kesurupan, tapi bukan kesurupan, kayak ketakutan gitu karena ada si Tania itu di depan liatin mereka gitu. Tapi coba deh kalau versi lo yang angkatan lo dulu apa? Kalau gue sih taunya di itu tuh kayak ya yang kayak lu bilang tadi kan, kalau di itu tuh dia tuh punya kisah horor, punya historical yang kurang baik lah. Jadi di sana gitu kayak dia bunuh diri, terus ya katanya gentayangan lah gitu ya. Gue aja sekarang merinding nih kalau udah bahas nama dia, soalnya kan kayak bener-bener serem banget ceritanya itu, sampai bener-bener semua orang tuh tahu cerita dia di sana. Setiap tahun itu pasti ada yang kesurupan gitu. Waktu tuh zaman ini ya, zaman kabut asap kan. Di Riau tuh dulu ada kejadian kabut asap yang menimpa seluruh wilayah Sumatera kan, sampai ke Jakarta juga kalau nggak salah. Ya kayaknya kita semua tuh dapat masker semuanya kan. Jadi beberapa hari waktu itu gue ingat banget hari Sabtu, soalnya itu kayaknya kita tuh waktu itu pakai baju teluk belanga kan kalau hari Sabtu. Nah jadi hari itu tuh pas udah berasap dong, jadi kayak suasananya aja lu bayangin kabut asap, lu bayangin di hutan gelap. Dan sekolah gue tuh kayak dia tuh nggak yang di pinggir kota orang ramai, enggak, tapi kayak
masuk ke dalam dulu iya, kan. dia kayak masuk dan jalan dan itu tuh kayak luas banget iya gitu. itu gede banget gila, terus kayak Nggak tingkat tapi lahannya tuh luas gitu, dan kita harus masuk kayak ke dalam jalan khusus masuk ke sekolah itu ya, lagi gitu. terus Jadi itu kayak tuh kayak terkunci buntu lah di situ. Iya, buntu di sekolah kita. Nah, pokoknya kalau kita terusin lagi ke sananya dilurusin tuh sampai rumah kita ya sebenarnya. Terus jam 10 deh kira-kira, jam 10 tuh ada cewek, gue nggak ingat namanya siapa. Waktu itu gue pernah temen sama dia, cuma dia anak memang rada aneh kan. Dia anak IPS kebetulan, terus dia tuh kayak apa namanya, kayak aneh-aneh gitu loh tingkahnya, kayak diem-diem aja, terus aneh-aneh gitu. Lu bayangin aja cuy, ini kabut asap, terus lu tuh nggak positif vibes gitu loh, terus lu kayak lu bayangin aja lagi situasi kayak gitu apa aja bisa terjadi kan. Terus akhirnya si anak yang diem ini dia kesurupan, terus gue waktu itu gue ngeliat banget dia kesurupan, soalnya gue kan anak IPA nih, tapi gue demen main ke IPS gitu loh. Jadi gedungnya itu beda IPA sama IPS, Iya, ujung kayak satu ujung iya, satu. soalnya mereka dua kubu kan, dua kubu yang Gedung. beda. Emang gendong sekolah lu? Terus gue ngeliatin tuh dia tuh kayak teriak-teriak keluarin apa inilah marah-marah gitu lah, kayak ngomong bahasa kotor ampe gitu, bahasa kotor iya, gitu bahasa kan. kotornya Rimas orang ya, Sumatera Barat. Yang tet pasti semua orang kalau gue tulisin di bawah pasti tahu. Terus dia ngomong itu, terus pokoknya udah ngelantur dia ngomong apaan kan. Terus nah itu anak udah di itu tuh udah di rehab kan akhirnya di apa tuh dibaca-bacain apa kajian-kajian lah biar dia keluar kan setannya. Akhirnya dia masuk UKS. Kebetulan kan gue juga anak UKS kan waktu itu. Gue ngeliat dia tuh udah merah badannya semuanya, terus jilbabnya udah kebuka, terus pokoknya udah parah deh pokoknya karena dia habis kesurupan kan. Tahu-tahu jam itu kejadiannya jam 11-an. Jadi kayak gue habis istirahat gitulah, istirahat pertama kan 2 kali istirahat soalnya. Terus kita pulang jam 3. Terus habis istirahat kedua langsung 3 orang dipukul. Iya. Dan itu situasinya udah guru nggak banyak, guru dikit doang. Terus gue dari guru kan, dan itu guru agama gue masih ingat waktu itu guru agama cuma ada Pak Sony, namanya Pak X lah, cuma ada bapak itu doang, dan dia lagi ngajar situasinya. Gue udah kalau dong ini nggak ada siapapun guru di ruang karena memang lagi situasi lagi ngajar gitu. Terus lagi di seluruh kelas semua, terus situasi kabut asap. Gue cuma waktu itu kan gue cukup akrab sama kepala sekolah kan, itu ibunya baik banget. Terus gue langsung ke kepala sekolah waktu itu, bu ini lagi gini dia bu, kepala sekolah langsung panik, langsung kayak udah kita kalian semua tenang gini. Dia kayak melit lah biar gitu kita tenang gitu kan. Terus akhirnya ditelepon lah guru ini biar buat 3 orang yang kesurupan ini tuh harus di rehab lah gitu, harus kayak dikeluarin lah si setannya ini gitu loh. Nah malangnya adalah waktu itu gue masih ingat itu tuh waktu itu ada guru PL. Jadi ada guru PL di sekolahan gue itu. Gue namanya siapa gue lupa, dari salah satu universitas di Padang gitu kan. Nah dia tuh kayak bilang gini, yaudah lu dia tuh kayaknya ngajar bahasa Inggris kalau nggak salah. Yaudah lu keluar dari tubuh anak ini, lu keluar, ntar lu selesaiin masalah lu sama gue. Akhirnya memang setannya keluar gitu. Tentu bapaknya diikutin. Wih, ikutin pulang. Bener diikutin sampai pulang sama terus bapak tuh kayak linglung, pokoknya dia tuh sempat sebulan apa lebih gitu harus diobatin karena memang dia ya, jadi kita nggak boleh main-main sih sebenarnya sama hal-hal yang kayak gitu. Mereka tuh memang ada gitu, cuma ya we just stop to do fight with them gitu. Kita tuh ya cuma biasa aja lah gitu. Kalau memang kita ketemu kayak gitu, lu jangan nantangin balik gitu, karena kan memang baliknya kan ke lu lagi sebenarnya gitu. Terus akhirnya dia tuh singkat cerita pada hari itu akhirnya kita semua dibubarin buat pulang. Gue waktu itu masih inget banget, semua langsung ambil motor, terus langsung pada pulang, dan gue jalan kaki waktu itu. Kebetulan saya waktu itu masih miskin ya. Sekarang juga. Ya, pas hari itu dia nggak kenapa-napa, tuh tahu-tahu Seninnya dia nggak masuk kantor, nggak masuk sekolah karena kejadian itu gitu loh. Jadi mungkin hikmah yang bisa gue petik waktu itu adalah ya just be kind gitu loh. Ya ibadah takabur. Padahal sih situasinya habis itu loh coy, habis istirahat kedua. Lu bayangin istirahat kedua berarti kan jam 1 kan. Ya aja seorang udah selesai sholat kan. Tapi lu kena di jam segitu gitu. Berarti something wrong in you.
Emang sih kalau cerita soal itu sebenarnya banyak banget versinya gitu. Kebetulan gue baru ingat juga teman seangkatan gue pas banget sekelas juga kan waktu kelas 2. Dia itu katanya bisa lihat si itu. Gue takut nyebut namanya gitu. Dan apa namanya sampai dia diikutin pulang ke rumah. Pertama awalnya sih dia kesurupan dulu. Dia emang anaknya gue sebutin aja ya inisialnya A. Jadi si A ini emang anaknya broken home gitu kan. Dia punya ayah tiri dan dia tuh di rumah mungkin kurang dapat kasih sayang juga. Terus di sekolah itu dia pernah kesurupan sekali dan dibawa ke UKS. Lalu waktu di UKS tuh kan cowok-cowok tuh yang pada megangin kan, karena kebetulan nih dia tuh nggak pernah ngerasukin cowok kan, ya nggak? Gimana? Kata orang sih katanya itu tuh Iya, dia nggak nggak takut pernah. sama cowok, apa Dia dia tuh nggak benci pernah. sama cowok, jadi dia Iya, tuh dia gangguin nggak cuma pernah. cewek Dia doang. nggak pernah. Makanya kalau setiap ada yang kesurupan gitu pasti cewek tuh disuruh jauh-jauhin cowok yang nyelamatin yang kesurupan gitu. Terus waktu di UKS ternyata si A ini udah mulai kayak ngomong-ngomong sendiri gitu. Taunya dia bilang kalau dia bisa lihat si itu dan jadi temen dia, bahkan sampai gue lulus itu katanya masih temenan sama si A ini. Gue nggak tahu sih anak-anak pada yang bilang juga kalau dia bohong gitu. Tapi menurut gue sih untuk hal itu kayaknya nggak tahu baik sih, kalau nggak ngerti bohong. ya, aneh sih kalau bohongnya tuh konsisten gitu loh Iya. sampai selama itu. Dan maksudnya bisa jadi aja kan karena dia ya yang broken home dan mungkin pikirannya kosong juga, nggak ngerti kan. Katanya sih dia sampai dibawa pulang gitu tapi nggak tahu deh cerita sebenarnya itu gimana. Pokoknya sih ya dimanapun kita ya dijaga aja untuk omongan, semuanya jangan takabur juga. Dan asli gue tuh sebenarnya takut banget sama hal-hal yang kayak gini, makanya kadang gue bahkan horor aja nggak mau nonton karena takut gitu. Terus sekarang lo bikin konten horor. Hello guys. Terus yang harus ngeditnya gue sendiri dan bayangkan. Bayangin aja guys. Itu takut horor. Oke, gitu aja dulu. Nanti lanjut ke part 2-nya untuk sekolah adik gue yang satu lagi. Dia kebetulan di SMK. Jadi kita bahas sekolah nih. Ya, jadi ini intinya hantu di sekolah. Ya kan? Enggak hantu lah ya. Apa ya bagusnya nama program? Cerita horor. Enggak, apa ya? Berhalus. Sosok penunggu sekolah. Baik. Udah lah, bosan Sosok gue. penunggu sekolah. Nanti akan dilanjutkan oleh Iya.